Adil Kak Talino, Baculamin Kak Saruga, Basingat Kak Jubata. Arus. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam ini saya akan menjelaskan materi bab 4, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Individu dan masyarakat. 1. Manusia sebagai makhluk individu. Individu adalah manusia yang memiliki kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan atau orang seorang yang memiliki keunikan. Kepribadian seseorang itu dipengaruhi faktor bawaan atau genotip dan faktor lingkungan atau fenotip yang saling berinteraksi terus-menerus. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan juga sebagai makhluk sosial karena manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu 1. Manusia tunduk pada peraturan atau norma sosial. 2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. 3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. 4. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Sub B. Pengertian masyarakat dan ciri-cirinya. Istilah masyarakat dalam bahasa Inggris bisa kita sebut society, sedangkan istilah komunitas dalam bahasa Inggris yaitu community. Beberapa definisi mengenai masyarakat yaitu sebagai berikut. 1. Ciri-ciri unsur masyarakat menurut Ray. 1. Kumpulan orang. 2. Sudah terbentuk dengan lama. 3. Sudah memiliki sistem sosial atau struktur sosial tersendiri. 4. Memiliki kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama. 1. Pengertian masyarakat setempat atau komunitas dan ciri-cirinya. Masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Unsur pertama komunitas adalah adanya wilayah atau lokalitas. Unsur kedua komunitas adalah perasaan saling ketergantungan atau membutuhkan. Perasaan bersama anggota masyarakat setempat tersebut di atas disebut community. Sentimen dan memiliki unsur sebagai berikut. 1. Seperasaan. 2. Sepenanggungan. 3. Saling memerlukan. C. Masyarakat kota dan desa. Menurut Soejono Suekamto, masyarakat kota dan desa memiliki perhatian yang berbeda, khususnya perhatian terhadap keperluan hidup. Sub D. Interaksi sosial dan pelapisan sosial. 1. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Ada beberapa pengertian interaksi sosial di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama menurut H. Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antara dua individu atau lebih. Yang kedua menurut Glynn and Gilling, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang individual. Yang ketiga, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu. A. Interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan. Adapun faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial, yang pertama faktor imitasi, yang kedua faktor sugesti, yang ketiga faktor identifikasi, yang keempat faktor simpati. B. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. 1. Adanya kontak sosial. 2. Adanya komunikasi. Selain itu, kontak sosial dapat terjadi dan berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu A. Antara orang perorangan. B. Antara orang perorangan dengan satu kelompok atau sebaliknya. C. Antara kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Bentuk-bentuk interaksi sosial menurut Gilin. 1. Bentuk-bentuk interaksi asosiatif. Yang pertama, kerjasama. Ada 3 bentuk kerjasama. 1. Bargaining. Bargaining merupakan pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Yang kedua, cooperation. Cooperation proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi. Yang ketiga, conciliation. Conciliation merupakan kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua, akomodasi.
Ada 5 bentuk akomodasi. Yang pertama, coercion, yaitu suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan. Yang kedua, kompromis, suatu bentuk akomodasi di mana pihak yang terlibat masing-masing mengurangi tuntutannya. Yang ketiga, arbitration, suatu cara untuk mencapai kompromis apabila pihak yang berhadapan mengalami masalah. Yang keempat, conciliation, suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih. Yang kelima, settlement, merupakan suatu akomodasi di mana pihak-pihak yang berkepentingan mempunyai hak yang seimbang. 2. Bentuk-bentuk interaksi disosiatif. Yang pertama, persaingan atau kompetisi adalah bentuk interaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi dirinya dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa menggunakan kekerasan. Yang kedua, kontravensi atau contravention, bentuk interaksi yang berbeda antara persaingan dan pertentangan. Yang ketiga, pertentangan atau konflik adalah suatu bentuk interaksi individu atau kelompok sosial yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan cara menentang pihak lain disertai ancaman atau kekerasan. Pertentangan memiliki bentuk-bentuk khusus, yaitu yang pertama, pertentangan pribadi, pertentangan antara individu. Yang kedua, pertentangan sosial, perbedaan yang timbul karena perbedaan ras. Yang ketiga, pertentangan kelas sosial, pertentangan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara kelas sosial. Yang keempat, pertentangan publik. Sub E, stratifikasi sosial dan pelapisan masyarakat. Berdasarkan dengan penempatan individu dalam kelompok sosial, maka individu memiliki kemampuan untuk 1. Menempatkan diri. 2. Dalam kaitannya dengan stratifikasi sosial, Max Weber menjelaskan stratifikasi sosial ada 3 dimensi. 1. Dimensi kekayaan. 2. Dimensi kekuasaan. 3. Dimensi praktis. 3. Hal itu terlihat dalam kondisi komoditas atau pasar tenaga kerja. 4. Penekaan bidang kehidupan atau domain. 5. Makna gaya hidup. 6. Dimensi simbolik, simbol-simbol yang digunakan dalam kehidupan. Baik, hanya sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saroga, Basengat Kak Jubata. Arus.